Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Tentang Apa Saja Channel. Sebelum lanjut ke video, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Di salah satu sebuah pesantren yang ada di Indonesia, terdapat santri yang bodoh dan lugu dalam hal ilmu, tapi sangat ta'zim kepada kiai. Suatu ketika sang putri kiai pun jatuh sakit. Sudah berobat kemana-mana tapi tak kunjung sembuh. Sang kiai pun bingung untuk berobat kemana lagi agar bisa menyembuhkan sang putrinya. Dan di suatu saat sang kiai mendengar suara obat yang bisa menyembuhkan putrimu dibawa oleh Nabi Khidir. Sesaat kemudian kiai langsung sadar dan berkata, bagaimana saya bisa menemui Nabi Khidir sedangkan saya harus merawat putri saya? Tanpa pikir panjang sang kiai pun teringat oleh santri yang sangat ta'zim kepadanya, dan beliau memanggilnya, "Cong, sini Cong." "Ya Kiai," jawab sang santri, "sekarang kamu pergi temui Nabi Khidir dan memintalah obat untuk putri saya," perintah sang kiai. Tanpa pikir panjang sang santri pun berangkat. Berapa langkah kemudian sang santri bergumam dalam hati, "Saya kan belum tahu Nabi Khidir, gimana saya mengetahuinya?" Kemudian sang santri kembali kepada sang kiai dan bertanya, "Assalamualaikum Kiai, mohon maaf, saya kan belum pernah berjumpa dengan Nabi Khidir. Bagaimana saya bisa mengetahuinya?" "Kamu ikuti saja sungai di dekat pondok ini. Beliau berbaju serba putih," ujar sang kiai. "Baik Kiai, saya berangkat. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Sang santri tadi langsung berkata tanpa keraguan di dalam hatinya. Beliau hanya mengharap ridho sang kiai. Santri itu pun mengikuti sungai yang ada di dekat pondok. Tak lama kemudian santri pun berjumpa dengan kuburan tua. Kuburan itu berkata, "Kamu mau ketemu Nabi Khidir kan?" "Siapa kamu?" tanya santri dengan agak kaget. "Saya kuburan. Tolong sampaikan ke Nabi Khidir kenapa saya disiksa di alam kubur." "Baik, nanti saya sampaikan," jawab santri. Selang waktu beberapa saat, santri ini bertemu dengan pohon jambu yang berbuah lebat. "Kamu mau bertemu Nabi Khidir kan?" tanya sang pohon jambu. "Siapa kamu?" jawab santri dengan terkejut. "Saya pohon jambu, tolong sampaikan kepada Nabi Khidir, buah saya ini lebat, manis, kenapa kok tidak ada satu orang pun yang berani mengambilnya?" "Baik, nanti saya sampaikan," jawab santri. Kemudian sang santri bertemu dengan sebuah sumur tua. "Kamu mau bertemu Nabi Khidir kan?" ucap sumur tua. "Siapa kamu?" jawab santri dengan heran. "Saya sumur tua. Tolong sampaikan kepada Nabi Khidir, air saya ini jernih dan segar, tapi mengapa penduduk sekitar tidak mau menggunakannya?" "Baik, nanti saya sampaikan," balas santri. Hari demi hari telah berganti, minggu demi minggu sudah berlalu, dan bulan demi bulan sudah terlewatkan, tahun demi tahun pun sudah tak terhitung. Akan tetapi ia belum jumpa juga dengan Nabi Khidir. Ia hampir putus asa, tapi ia teringat pesan dari sang kiai, dan semangatnya pun kembali bangkit. Dari kejauhan terlihat orang berpakaian serba putih. Ia lalu berlari menjumpainya, bertanya, "Apakah jenengan Nabi Khidir?" "Iya, saya Nabi Khidir," jawab Nabi Khidir. Sang santri pun sangat bahagia, hingga air matanya menetes dan terus menciumi tangan Nabi Khidir. Lalu berkata, "Alhamdulillah saya bisa bertemu jenengan wahai Nabi Khidir."
Maksud saya ke sini adalah atas perintah kiai saya untuk meminta obat kepada jenengan demi kesembuhan putri beliau, sang kiai saya. Ujar santri itu. Putrinya bisa sembuh apabila ia dinikahkan, jawab Nabi Khidir. Baiklah wahai Nabi Khidir, nanti saya sampaikan. Maaf Nabi Khidir, di tengah perjalanan tadi saya berjumpa dengan kuburan tua. Mayatnya selalu disiksa oleh malaikat. Apa penyebabnya wahai Nabi Khidir? Dia merupakan kiai besar yang terkenal, akan tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya, sehingga ia disiksa terus oleh malaikat. Siksanya bisa selesai apabila ia memberikan semua ilmunya kepadamu. Baik Nabi Khidir, nanti saya sampaikan. Ada lagi apa tidak? Tanya Nabi Khidir. Saya tadi bertemu pohon jambu yang sangat lebat, akan tetapi tidak ada satu orang pun yang mau memakannya. Apa penyebabnya wahai Nabi Khidir? Di dalam pohon jambu itu terdapat pusaka yang sangat sakti. Apabila buahnya ingin dimakan orang lain, maka ia harus memberikan pusaka tersebut kepadamu. Baik wahai Nabi Khidir, nanti saya sampaikan. Ada lagi apa tidak? Tanya Nabi Khidir. Tadi saya berjumpa dengan sumur tua yang airnya sangat jernih dan segar, akan tetapi tidak ada penduduk desa yang memanfaatkannya. Apa penyebabnya wahai Nabi Khidir? Di dalam sumur tua itu ada harta karun yang sangat banyak. Apabila airnya ingin dimanfaatkan oleh penduduk setempat, maka ia harus memberikan harta karun tersebut kepadamu. Baik wahai Nabi Khidir, nanti saya sampaikan. Terima kasih wahai Nabi Khidir. Maksud tujuanku di sini sudah selesai. Saya mohon pamit. Semua yang jenengan katakan akan saya sampaikan. Baiklah nak, semoga kepatuhanmu terhadap kiaimu membawa berkah kepadamu, ucap Nabi Khidir. Amin, saut sang santri. Sang santri pun kembali ke pondok dengan wajah yang sangat ceria, dan ia menyampaikan pesan Nabi Khidir kepada sumur tua, pohon jambu, dan kuburan tadi. Alhasil santri tersebut mendapat harta yang banyak, kesaktian, dan ilmu yang manfaat. Sesampainya di pondok, semuanya heran kepada santri tadi, termasuk kiainya, karena penampilannya berbeda dan kelihatan sangat berilmu. Assalamualaikum Kiai, ucap sang santri. Waalaikumsalam. Siapa engkau? Tanya Kiai. Saya adalah santri yang engkau utus untuk berjumpa dengan Nabi Khidir, jawab sang santri. Alhamdulillah, subhanallah, ucap Kiai dengan perasaan senang. Bagaimana hasilnya Jong? Tanya Kiai. Putri jenengan bisa sembuh dengan cara dinikahkan wahai sang Kiai. Sang Kiai pun langsung terdiam sejenak dan termenung sejenak, dengan siapa saya harus menikahkan putriku. Tanpa pikir panjang, sang kiai pun berencana menikahkan putrinya dengan santri tadi. Karena kelihatan sangat berilmu dan bertanya, apakah kamu mau saya nikahkan dengan putriku Jong? Jika itu yang terbaik bagi jenengan Yai, saya siap, jawab sang santri. Dan akhirnya santri tersebut menikah dengan putri sang kiai. Dari kisah ini dapat ditarik kesimpulan betapa pentingnya taklim kepada seorang kiai atau guru. Sekian dulu cerita dan apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.